Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Coffee Morning bersama Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Irawati SPD serta penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan pihak 6R. Momen penting dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan pihak 6R bertujuan untuk menekan harga tiket pesawat dari Bandara Haji Hasan Sampit menuju Surabaya yang selama ini kerap mencapai hingga 2 juta rupiah bahkan lebih. Dengan adanya MOU ini, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur berharap harga tiket pesawat bisa lebih stabil dan terjangkau sehingga tidak lagi menjadi beban yang menghambat mobilitas dan aktivitas mereka. Terkait kerjasama dengan 6R hari ini seperti apa? Ya, Alhamdulillah hari ini yang kita rencanakan beberapa waktu yang lalu bisa terrealisasi perdatangan kerjasamanya PKS-nya BUMD dengan 6R hari ini, dan sudah direncanakan tanggal 13 terbang perdana menerbangi Sampit Surabaya, Surabaya Sampit. Nah, jadi dengan pesawat Boeing jenis 737-1500. Artinya dengan pesawat itu, dan tadi saya bicara dengan beliau perwakilan 6R, karena selama ini kan diterbangi oleh ATR. ATR itu muatan tidak banyak dan harga tiket juga mahal. Waktu tertinggi kemarin sampai 2.600.000. Nah, ini sementara masyarakat kita di Kotim ini yang lebih banyak yang berbisnis atau berniaga dengan pihak Jawa Timur, sama ini Surabaya dan sekitarnya. Nah, kita berharap kalau menunggu reguler itu kemungkinan Desember cepat, kalau enggak di Januari. Ternyata kebutuhan itu mendesak sekali. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, itu juga pesawat-pesawat jenis ATR itu diarahkan ke Jawa Timur ke depannya itu. Makanya kita dengan BUMD, alhamdulillah BUMD kita sudah bergerak juga di bidang kepelabuhanan, di bidang nanti kita juga perusahaan daerah juga sudah melakukan pembangunan pabrik limbah medis dan juga kerjasama alur. Nah, harapan saya dengan kerjasama dengan 6R ini tidak ada lagi kendala hambatan, sehingga dan tadi saya minta tiketnya ya kalau bisa 1.200.000, 1.300.000, di bawah 1.500.000. Tapi tadi beliau kapan perlu 1.200.000 Pak Bupati. Nah, artinya lebih dari 50% penurunan harga itu. Dan muatannya pun 120 kan, lebih besar. Dan terbangnya pun kalau naik ATR 1,5 jam, saya pernah. Tapi Surabaya itu 1,5 jam. Tapi dengan 6R ini 55 menit saya sudah landing. Anggaplah 1 jam lah sampai dengan artinya dari sisi waktu itu lebih ekonomis, dari sisi kecepatan, harganya pun bisa gitu. Alhamdulillah bisa ditekan. Nah itu ya. Layanan ini Pak seminggu 3 kali atau gimana? Rencananya 2 kali seminggu dulu. Dia akan uji coba dulu. Nanti kalau kita kerjasamanya 4 bulan ya. 3 bulan kerjasama. Karena kalau kita menunggu dia reguler itu lambat izinnya. Jadi kita kerjasama dulu supaya segera terbang. Baru ya bagi 6R Sampit Surabaya Sampit ini kita pernah terbangin ini dulu itu sebelum COVID itu kita pernah ada. Jadi pas waktu sebelum COVID itu kita close dan ini baru kita terbang lagi. Dan ini memang sudah kita incer dari lama lah rute ini karena kita tahu potensinya. Jadi untuk sebenarnya makanya sebelum Pemda ini kerjasama dengan kita pun kita sudah dapat izin karena kita udah tahu ini rutenya bakal cukup bagus ya. Jadi kita sudah efektif tanggal akhir pergantian season dari summer ke winter itu sudah dapat izin dari perhubungan untuk diterbangin seminggu 4 kali pada hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Ya. Nah, ini kebenaran ada permintaan dari teman-teman Pemda untuk bisa dipercepat karena situasi penerbangan Surabaya sampai di kosong sehingga keluarnya tidak diterbangin lagi sama Wings Air. Ya kita percepat. Ya. Jadi insya Allah mulai tanggal 13 September ini kita penerbangan perdana. Kalau pesawatnya Pak jenis apa nih Pak? Pesawatnya jenis Boeing 737 seri 500 ya. Kapasitasnya itu 120 sebenarnya, tetapi yang kita publish itu sekitar 118
karena ada 2 seat itu untuk engineer dan FOO-nya. Ya, jadi ada 2 yang kita seatnya yang kita tahan. Dalam sehari jadwal keberangkatannya berapa banyak? Satu hari 1 kali. Nah, jadi seminggunya itu cuma 4 kali. Kita lihat situasinya ke depannya, kalau memang nanti lebih bagus mungkin kita bikin daily. Tapi untuk tanggal 13 ini sampai ke akhir Oktober, ya sebelum pergantian season, kita baru terbangin 2 kali. Ambil kita lihat dulu sikonnya ya. Jadi ini sebagai jembatan untuk menuju reguler. Jadi kayak perkenalan lah. Jadi setelah ini kita jalanin, nanti regulernya pas full itu di akhir Oktober. Pak, kalau terkait harga sendiri, Pak? Harga kita memang paling tinggi itu sekitar 1,2 lah, kepala 1,2, tapi komanya itu berapa saya kurang ya. Tapi nanti bisa dicek di Traveloka atau tiket.com atau ke kantor perwakilan kita juga boleh dicek harga-harganya. Tapi di angka 1,2 itu kalau nggak salah. Itu sudah package ya, penumpang bayar. Pak, ini kan perjanjiannya 3 bulan ya, Pak. Kalau sudah selesai Iya. seperti apa? Ya nanti kita evaluasi. Sebenarnya tanpa perjanjian ini juga kita tetap terbang, ya kan? Gitu. Cuman karena ada situasi mendesak untuk dimajukan, ya kita bikin perjanjian. Pak, kewajiban pengisian seatnya itu apakah wajib harus terisi dengan adanya kerjasama ini, Pak? Oh, kita publish secara online. Kalau tidak terisi penuh, apakah tidak apa-apa, Pak? Ya kita harapkan, persen gitu, Pak? kita harapkan sih penuh. Ya. Berapa persen, Pak? Kita harapkan ya minimal 80-90% lah harus terisi, ya kan? Karena kan cuma seminggu 2 kali, ya kan? Dan kita lihat market size-nya masih cukup, ya kan? Pasarnya masih cukup. Pak, kalau rute ini ke Surabaya aja ya, Pak? Ya, untuk sementara kita ke Surabaya. Kan kalau ke Jakarta kan sudah Semarang, ada. Pak? Belum tahu. Mungkin ke depannya. Karena Semarang itu juga kalau kita tahu kan dari Kalimantan Tengah ini Semarang cukup bagus ya potensial. Kalau saya lihat dari Pangkalan Bun itu 1 hari bisa 3 kali, Pak. 3 kali ada batik, ada kita, dan tingkat isiannya pun masih bagus. Dan kita mau mapping lagi apakah itu murni penumpang dari Pangkalan Bun atau penumpang dari sini yang lari ke sana. Kalau memang banyak penumpang dari sini yang lari ke sana, ya tidak salahnya kita akan buka. Tapi pasti akan kita lihat situasi ini. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.